Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sesuai dengan janji saya di konten kemarin, saya ingin memberikan preview dari pertandingan babak semifinal Piala Asia U23 antara Indonesia versus Uzbekistan yang akan dimainkan besok malam, hari Senin, tanggal 29 April. Rencana kick-off-nya mulai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Tentu ini adalah waktu yang ideal ya bagi kita untuk nonton sebuah pertandingan sepak bola. Dan sebelumnya di waktu prime time di fase grup ketika Indonesia berhadapan dengan Australia, saya masih ingat kick-off-nya pada saat itu adalah pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan hasil akhir dari pertandingan tersebut adalah kemenangan bagi Indonesia. Ya kita harapkan di pertandingan besok malam Indonesia bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Ya tentu kemenangan agar mereka bisa lolos ke final dan mendapatkan satu tiket untuk bisa bermain di Olimpiade yang akan diselenggarakan di Prancis, tepatnya di kota Paris, pada bulan Juli nanti. Kalau dari segi kekuatan teman-teman, tentu Uzbekistan yang diunggulkan untuk bisa lolos ke final. Tapi dalam sebuah pertandingan sepak bola, kan tidak ada yang pasti. Dan tim yang diunggulkan atau difavoritkan bisa saja kalah. Yang menentukan adalah permainan di atas lapangan. Dan sejauh ini, ya kita harus jujur lah ya, melihat perkembangan dari Indonesia memang sudah luar biasa. Memang banyak yang menanyakan kepada saya, kelemahannya apa sih dari timnas Indonesia? Baik yang senior atau juga yang U23 ya, yang dua-duanya dilatih oleh Shin Tae-yong. Jawaban saya cuma satu, yaitu finishing. Jika para pemain kita bisa melakukan finishing lebih baik lagi, conversion rate-nya, artinya konversi dari peluang-peluang yang mereka dapat bisa lebih baik lagi, maka tidak akan ada tim yang bisa menghentikan Indonesia untuk bisa meraih prestasi. Di level Asia, Indonesia berani bermain menyerang. Tidak selalu bertahan, tapi karena finishingnya tidak konsisten, maka itu beberapa peluang yang bisa diciptakan gagal dikonversikan menjadi gol. Dan sebaliknya, ketika sedang asik menyerang, sering banget kecolongan di lini pertahanan. Artinya, yang masalah utama yang harus bisa dibenahi adalah dari segi finishing. Karena sekarang kita bisa melihat bahwa Indonesia mengandalkan permainan menyerang. Nah, kenapa sebelumnya Shin Tae-yong lebih memilih strategi atau taktik pragmatis? Karena memang permainan dari Indonesia masih berkembang untuk bisa bermain secara kreatif. Tetapi sekarang dengan ada beberapa pemain keturunan Indonesia, kita bisa melihat kreativitas dari timnas Indonesia baik di level senior atau juga di level U23 telah berkembang jauh lebih pesat. Jadi artinya sekarang kita melihat Indonesia bermain secara kreatif dengan mengandalkan pemain-pemain yang bisa bermain dengan visi permainan. Artinya mengandalkan kecerdasan alias intelijensia. That's why serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain itu adalah serangan-serangan yang terstruktur. Tidak asalan memberikan bola ke depan. Tidak seenaknya memberikan bola ke depan, tapi memberikan bola sambil menunggu timing yang tepat. Maka itu, meskipun para pemain timnas sering juga memberikan long ball passing atau istilah kerennya itu direct pass, tapi direct pass atau long ball passing tersebut cenderung akurat. Nah, artinya ketika sekarang dari segi teknik permainan dasar sudah lebih baik lagi, tinggal bagaimana finishing diasah dan tentunya koordinasi di lini pertahanan. Ini juga jangan dilupakan. Kita semua tentu ingin Indonesia itu di setiap pertandingan berani tampil menyerang, tapi jangan lupa juga bos di lini pertahanan. Kan pernah juga saya jelaskan, tim yang bisa menjadi juara adalah tim yang punya pertahanan yang solid, plus yang bisa bermain secara efisien serta efektif untuk bisa membangun serangan agar menciptakan peluang dan tentunya mencetak gol. Ya, susah banget ya. Ya memang susah lah kalau mau main bola di level Asia. Gak gampang. Jadi memang proses yang dijalankan oleh Shin Tae-yong ini adalah untuk membentuk pertama-tama nih ya, fisik yang kuat dari para pemain. Kemudian stamina yang prima. Ketiga, membenahi teknik permainan dasar. Artinya meminta para pemain bermain mengandalkan visi. Itu sangat penting. Jadi jangan terburu-buru mengambil keputusan untuk membagi bola. Lihat dulu di sekitarnya, ada atau tidak temannya yang free. Artinya jangan juga sampai panik ketika dipres oleh para pemain tim lawan. Nah sekarang kita lihat dalam 5 pertandingan terakhir dari timnas, 2 pertandingan timnas senior, ya kan, lawan Vietnam, dan kok 5, artinya berapa tuh? 1, 2, 3 di fase grup ya, 4 lawan Korea. Jadi 6 ya, 6 pertandingan terakhir dari timnas ya, 2 di level senior dan 4 di level U23. Kan kita lihat ketika para pemain kita dipres di ruang pertahanan mereka tidak panik.
Kalau nggak, yang ada mereka ngasal tuh lempar bola ke depan, iya kan? Nah, kalau ngasal lempar bola ke depan atau menghalau bola ke depan, nanti possession kembali milik para pemain tim lawan. Jadi memang sudah ada perkembangan yang sangat signifikan, dan ini real progress. Ini progress yang memang sesuai dengan fakta yang bisa kita lihat juga di atas lapangan. Jadi memang ini bukan progres yang sementara, ini progres yang menurut saya akan berkesinambungan, ya, akan continue, karena sebelumnya ada proses yang dijalankan. Nah, sekarang ketika Indonesia sudah masuk ke babak semifinal setelah menyingkirkan Korea Selatan, artinya Indonesia tidak bisa dianggap sebagai tim lemah, ya. Dan feeling saya juga pelatih dari Uzbekistan juga sekarang akan waspada dengan permainan Indonesia. Takut sih enggak, ya kan, sama seperti Shin Tae-yong dan juga para pemain kita, yang ngapain takut, ya kan, namanya juga kan lawannya juga adalah lawan manusia kan, bukan lawan robot. Walaupun para pemain Uzbekistan seperti robot, saya tidak mengatakan mereka robot, karena waduh, postur mereka tuh kekar, ya kan, mereka bermain super agresif, dan di pertandingan lawan Arab Saudi itu banyak sekali ada benturan-benturan pemain mereka dengan para pemain Arab Saudi, sampai para pemain Arab Saudi itu panik ketika menguasai bola di area pertahanan mereka. Maka itu mereka beberapa kali membuat kesalahan, bahkan salah satu gol dari Uzbekistan itu memanfaatkan kesalahan dari pemain Arab Saudi. Artinya ini adalah tim yang akan tampil menyerang, dan mayoritas dari pemain-pemain yang berada di skuad Uzbekistan U23 ini sebelumnya bermain di Piala Asia U20 yang ketika itu Uzbekistan yang menjadi tuan rumah. Jadi mereka juga menjalankan proses, dan regenerasi mereka sama seperti regenerasi Indonesia berhasil. It means ini adalah semifinal yang ideal, ya kan, mempertemukan dua tim yang sebelumnya menjalankan proses dan sekarang mengandalkan pemain-pemain muda di skuad mereka yang kita tahu bahwa usianya rata-rata adalah 21 tahun plus, jadi belum juga sampai 22 tahun gitu. Kan Indonesia juga sekarang di Piala Asia U23 bermain dengan skuad paling muda, ya, kemudian ada Uzbekistan juga. Jadi tentu ini akan merupakan pertandingan yang menarik. Ini kan analisa saya, mungkin juga saya salah, kan boleh dong saya sebagai pengamat, ya, memberikan analisa saya atau sudut pandang saya. Feeling saya kemungkinan Shin Tae-yong tidak akan mengubah style of play dari Indonesia, karena dengan style of play yang mereka tunjukkan lawan Korea Selatan, Yordania, dan juga lawan Australia, bahkan lawan Qatar, Indonesia mainnya bagus, rapi. Bahkan saya sudah melihat Indonesia bermain sepak bola indah, sesuatu yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Saya sebelumnya mengatakan bahwa Indonesia harus bermain rapi, artinya passingnya benar, ya, pressingnya benar, shootingnya akurat. Tapi ternyata sekarang Indonesia bermain sepak bola indah. Tentu itu adalah nilai plus, tapi kan yang paling penting bisa meraih kemenangan. Nah, cuma problem di timnas U23, Rafael Struijk absen. Nah, ini yang masih teka-teki nih buat kita semua. Shin Tae-yong akan memilih siapa untuk bermain di lini depan? Memang banyak di antara teman-teman memilih Ramadhan Sananta, tapi belum tentu juga dia akan mainkan Ramadhan, kan? Karena Ramadhan ini kalau saya juga melihatnya lebih cocok masuk sebagai super sub. Ketika para pemain tim lawan tuh energinya mulai menurun, masuk nih pemain. Ini pemain kan badak juga nih di depan, ya. Kuat juga fisiknya. Tapi ya kalau sekarang memang pilihannya kepada Ramadhan Sananta, bisa juga dia bermain dari awal. Atau mungkin juga Hoki Caraka dimainkan. Atau mungkin bermain dengan striker palsu. Nah, kita kan tidak bisa membaca pikiran dari Shin Tae-yong, yang juga akan menyulitkan pelatih dari Uzbekistan. Tapi pada intinya teman-teman, Uzbekistan juga adalah tim yang kuat, sama seperti Korea Selatan. Dan mereka di edisi sebelumnya lolos ke final walaupun bukan dengan materi pemain yang sama, tapi kalah lawan Arab Saudi. Dan mereka juga pernah menjadi juara dari Piala Asia U23. Jadi memang tim ini adalah tim yang solid, dan mereka punya materi pemain yang merata, dan mereka tidak mengandalkan satu atau dua pemain untuk mencetak gol. Mereka punya banyak opsi untuk bisa mencetak gol. So, ini bukanlah pertandingan yang mudah bagi Indonesia, sama seperti sebelumnya. Tetapi Indonesia punya satu kelebihan, yaitu kecepatan dari para pemain yang bermain di lini depan ketika membangun transisi positif yang cepat. Uzbekistan punya speed, tapi saya perhatikan para pemain mereka biasa mengandalkan short sprint. Jadi akselerasi jarak pendek gitu. Itu saja yang mereka lakukan. Tidak seperti para pemain kita yang bisa membangun transisi positif yang cepat dari lini tengah ke ruang pertahanan tim lawan secara cepat, 7-8 detik. Tapi kalau Uzbekistan menunggu dulu, bola itu masuk dulu ke ruang pertahanan tim lawan, baru mereka meningkatkan tempo permainan. Jadi ya, walaupun di atas kertas Uzbekistan difavoritkan atau juga diunggulkan, bahkan saya membaca begitu banyak berita di media-media luar negeri, ya, bukan di media dalam negeri. Saya cek di Google, ya, saya cek di sana di internet, ada banyak tuh beritanya, tapi di bahasa Inggris, ya. Sebetulnya nih media luar ini menjagokan Uzbekistan untuk lolos.
Nah, mungkin karena mereka melihat bahwa track record dari Uzbekistan di Piala Asia U23 ini bagus ya. Pernah menjadi juara, kemudian runner up di edisi sebelumnya, dan ini adalah pemain-pemain yang sebelumnya menjadi bagian dari timnas Uzbekistan U20 yang juga permainannya baik di Piala Asia U20 ya, sebelumnya. Tapi kalau menurut saya teman-teman ini sama, pertandingan semifinal ini sama seperti perempat final Indonesia lawan Korea Selatan, ini 50-50 juga peluangnya. Ya, Indonesia juga punya peluang yang sama untuk menang lawan Uzbekistan, cuma kuncinya dari Indonesia satu. Ketika para pemain Uzbekistan bermain super agresif, kemungkinan besar mereka akan bermain super agresif. Para pemain kita jangan sampai panik dan jangan sampai membuat pelanggaran yang tidak perlu. Karena para pemain Uzbekistan punya keahlian untuk memanfaatkan situasi bola mati. Ya, meskipun mereka tidak selalu mencetak gol dari situasi bola mati, tapi mereka bisa menciptakan kepanikan dengan harapan ada pemain tim lawan yang melakukan kesalahan. Artinya para pemain kita jangan sampai membuat pelanggaran yang dekat ke kotak penalti. Itu yang bisa menguntungkan atau memberikan semacam keuntungan bagi Uzbekistan agar mereka bisa menciptakan peluang. Dan tentunya tidak boleh melakukan kesalahan satu pun di ruang pertahanan. Ya, karena Uzbekistan itu lawan Arab Saudi yang saya nonton match mereka, sebetulnya Arab Saudi mainnya bagus, cuma Uzbekistan ini pintar. Pressing mereka, ya kan mereka benturin terus, mereka main tactical foul terus. Jadi foul mereka ini pintar, smart foul. Gak selalu foul yang keras, agar para pemain tim lawan tidak bisa membentuk irama permainan. Artinya, ketika nanti Nathan dan Ivar Jenner bermain, mereka harus pintar mengatur tempo. Kalau perlu pancing aja itu pemain Uzbekistan keluar, baru serang secara cepat. Nah, kalau feeling saya teman-teman dari starting lineup, lagi-lagi nih, feeling saya Shin Tae-yong tidak akan melakukan banyak perubahan. Kemungkinan Hernando Ari di penjaga gawang, di center back, ya 3 center back, Rizky Ridho, bisa juga dengan Justin Hubner, dan tentunya antara Ferrari atau juga Komang Teguh. Mungkin juga Ferrari yang akan dimainkan dari awal, tapi agak ngeri-ngeri sedap juga. Komang Teguh juga ngeri-ngeri sedap, tapi Komang Teguh lebih baik ketika masuk sebagai pemain pengganti. Jadi mungkin Ferrari yang bermain di pertahanan. Di tengah ya sudah pasti Ivar Jenner dan Nathan mainnya bagus sekali lawan Korsel, beberapa kali melepaskan long range shooting. Jadi para pemain kita juga ketika mendapatkan ruang di tepi kotak penalti Uzbekistan, shooting aja, harus shooting, jangan hanya ingin mencetak gol dari dalam kotak penalti. Shooting, bisa nanti mencetak gol, ya kan? Justin Hubner juga melakukan itu lawan Korea Selatan. Betul kan? Ivar Jenner juga sama. Jadi kemungkinan Ivar Jenner dan Nathan di tengah. Di wing, nah ini antara Rio Fahmi atau Fajar. Tapi saya melihat Rio Fahmi bagus juga mainnya lawan Korea Selatan, walaupun kemudian dia ada salah pengertian dengan Komang ya ketika golnya dari Korea Selatan. Tapi Rio Fahmi bagus dari segi speed ketika counter. Sebelah kiri tentu Arhan, di depan, nah ini masih misteri. Antara Ramadan Sananta atau Hoki, bisa juga nanti yang main striker palsu seperti Witan, bisa juga loh. Nanti Fajar masuk ke depan sebagai penyerang sayap dan Rio bermain di wingback. Dan di sebelah kiri tentu saja Marcelino Ferdinand. Jadi formasinya feeling saya tetap 3-4-3. Kalau prediksi dari saya teman-teman sama seperti pertandingan lawan Korea Selatan, persentasenya adalah 50-50 Indonesia. Walaupun adalah tim yang sebetulnya tidak diunggulkan di Piala Asia U23 kali ini, tetap punya peluang yang sama untuk meraih kemenangan lawan Uzbekistan dan lolos ke babak grand final. Dan saya harapkan teman-teman untuk sementara ini ya yang kita pikirkan dan kita fokus hanya pertandingan semifinal ini. Kita jangan dulu gembar-gembor tentang juara ya. Yang penting bisa menang di babak semifinal ini dan lolos ke final. Kalau sudah lolos ke final, kalau kita bisa menjadi juara itu bonus. Yang penting Indonesia mendapatkan 1 tiket untuk bermain di Olimpiade. Dan seperti yang selalu saya request kepada teman-teman ya, dan juga yang saya sarankan, yuk kita semua rendah hati. Gak perlu gembar-gembor, ya kan, seolah-olah Indonesia ini sudah merupakan tim yang disegani di Asia dan sudah pasti menjadi juara. Belum. Seperti yang saya jelaskan, ini baru permulaan. Tapi Indonesia berada on the right track. Ya kan, Timnas U23 dan juga Timnas Indonesia Senior on the right track. Dan kita harapkan di pertandingan besok malam, para pemain kita bisa memberikan yang terbaik. Yang penting kita sebagai pemain ke-12 harus support 110%. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.